Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iksan Prasetyo dari Teknik Mesin 3B akan mempresentasikan bab 2 tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Di sini tertera yakni satu pokok pembahasan konsep dan urgensi identitas nasional. Pentingnya identitas nasional dan bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional. Juga mencakup sumber historis, sosiologis, politis tentang identitas nasional Indonesia, dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Dan kemudian dari kedua cabang ini juga merujuk upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional. Konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas, identity dalam bahasa Inggris atau secara istilah itu bahasa Inggris itu mengartikan the characteristic atau feeling or belief that distinguish people from other. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan ciri-ciri atau jati diri. Sedangkan nasional, yakni menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, connected with a particular nation, shared by a whole nation, atau juga owned, atau juga controlled or financially, atau supported by the federal atau government. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan bersifat kebangsaan. Sedangkan identitas nasional adalah jati diri, karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Pentingnya identitas nasional. Mengapa diperlukan identitas nasional sebagai pembeda? Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Bangsa Indonesia ini terkenal dengan bangsa-bangsa yang lain, yakni bangsa yang beradab atau bangsa yang memiliki ciri khas budaya yang sangat determine. Dikarenakan bangsa Indonesia itu terdiri dari gabungan beberapa budaya, bukan hanya satu budaya yang menguasai dalam bangsa ini. Akan tetapi banyak lagi budaya-budaya di Indonesia yang bersatu padu membentuk keutuhan NKRI. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang identitas nasional Indonesia. Historis atau dengan secara cerita, yaitu munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing. Indonesia pernah, atau dalam kasus sejarah, bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa lain, yakni dari bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang, dan total kesemuanya adalah 362 tahun setengah. Dan kemudian kita mendeklarasikan kemerdekaan dengan atas kekalahan Jepang tanpa syarat karena pengeboman Hiroshima Nagasaki oleh tentara sekutu pada tahun 1945 dan dilontarkan proklamasi oleh sang proklamator Bapak Insinyur Haji Soekarno dan Mohatta di Jalan Pegangsaan. Kemudian munculnya kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa yang melalui satu pendidikan. Maksudnya pendidikan di sini adalah bangsa tidak akan hadir, tidak akan terwujud apabila kita bagi seseorang yang mendirikan itu tanpa ada latar pendidikan. Maka dari itu pendidikan sangat penting, juga sangat berperan khusus sebagai syarat-syarat menjadi orang yang ingin membangun suatu bangsa. Dan juga yang kedua adalah kongres. Kongres adalah konferensi yang dilakukan agar ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya diakui oleh bangsa-bangsa lainnya. Dalam bab sosiologis,
Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya. Pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan dilakukan secara terencana melalui kegiatan upacara kenegaraan dan proses pendidikan kurikulum. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia membuat karakteristik tentang pendidikan kewarganegaraan atau bela negara, yakni salah satunya dengan kegiatan upacara kenegaraan yang dilakukan 1 tahun sekali untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan di dalam proses pendidikan ada juga tatanan hukum, yaitu kurikulum, untuk menentukan bagaimana input dan output pendidikan di Indonesia sesuai dengan karakteristik bangsa kita sendiri. Dan untuk secara politis, identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Bentuknya: 1. Bendera negara sang merah putih. Bahasa Indonesia sebagai bangsa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari 4 aspek ini sudah ditentukan bahwasanya Indonesia memiliki jati diri keempat aspek ini. Bendera sang saka merah putih ini sudah terdaftarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, dan juga bahasa Indonesia tersebut juga tertera di situ. Lambang negaranya juga, walaupun banyak sekali amandemen atau revisi dalam pembangunan itu, akan tetapi sudah ditetapkan secara kongres maupun secara amandemen. Dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Rendahnya semangat ketuhanan dan kepatuhan hukum. Ini dikarenakan mungkin dari aspek-aspek, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kurangnya pendidikan dalam memahami gimana ya, intinya itu menjadi warga negara yang memiliki jati diri kebangsaan. Dan juga dengan faktor eksternalnya adalah lingkungan hidup yang kurang akan memahami bagaimana peran pentingnya cinta negara dan kedaulatan bangsa. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku, seperti menyontek, plagiat, tidak jujur, dan malas. Ini juga memiliki dua faktor seperti tadi, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional? Ini adalah salah satu menurut pemahaman kita, yakni memberikan pemahaman dan kesadaran sejak dini untuk mencintai bangsa sendiri. Baik dari pertama adalah dari pendidikan dari dalam keluarga. Yang kedua, dengan pendidikan sekolah yang baik berdasarkan kurikulum yang sudah ditentukan oleh negara, guna menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Yang kedua, ini memberikan pemahaman dan kesadaran dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang kita dapat terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun di dalam dewasa kini sudah banyak terpudar, mungkin karena kita itu terlalu ikut arus tren. Yang demikian kurangnya filterisasi antara budaya asing dan budaya lokal. Sedangkan apabila nanti budaya asing memasuki budaya kita, merusak budaya lokal kita yang dengan berdasarkan attitude atau tata krama, maka akan perlahan-perlahan akan hilang. Maka dari itu, di dewasa kini kita harus lebih baik dalam memfilterisasi budaya asing
yang masuk ke budaya kita. Boleh mengikuti budaya asing, akan tetapi harus dipilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berguna bagi bangsa kita dan diri kita tentunya untuk secara pribadi, mana yang tidak berguna. Oke, terima kasih. Walaupun itu tulisannya any question, tapi ya apabila ada pertanyaan, mohon nanti silahkan berikan pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita buat belajar bersama. Sekian dari kami. Apabila ada dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini juga tempatnya ramai dan juga kamera juga jelek. Saya Iksan Prasetyo dari Teknik Mesin 3B NIM 195111406 mengucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.